Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Fareni Tambusai, NIM 12 jurusan Farmasi kelas 19 AC. Di video kali ini saya akan menampilkan mengenai konsep Islam dan kesehatan manusia. Konsep Islam dalam kesehatan, teman-teman sudah tahu belum apa itu? Mari kita bahas. Pertama, saya akan membahas mengenai manusia. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia. Apa sajakah itu? 1. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang sangat menakjubkan, sesuai dengan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Selain proses penciptaan, ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Pertama, diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, diberikan bentuk yang terbaik. Ketiga, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. Dan yang keempat, diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bekal hidup manusia. Kira-kira ada berapa ya bekal hidup manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal hidup manusia itu ada 3. Pertama, potensi jasmani, kedua, potensi akal, dan ketiga, potensi ruh. Kemudian, penyakit manusia menurut Al-Quran. Apa saja ya penyakit manusia menurut Al-Quran? Mari kita lihat. Penyakit manusia itu dibagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Pertama, ada penyakit hati, yang dibagi menjadi penyakit syubhat dan syahwat. Kedua, ada penyakit jasmani. Ayo kita bahas satu persatu. Penyakit hati yang pertama yaitu penyakit syubhat, artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Hal ini merusak keyakinan, contohnya keraguan, munafik, kekafiran, dan bid'ah. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Yang kedua, penyakit hati syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Misalnya tamak terhadap kekuasaan, zina, rakus terhadap harta, maupun hal-hal keji lainnya. Yang ketiga yaitu penyakit jasmani. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan haji, puasa, maupun berwudu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obat dari segala penyakit. Apa ya obat dari segala penyakit? Itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai anjuran berobat dan hukum berobat. Ada 4 fakta obat segala penyakit. 1. Doa adalah obat. Doa adalah musuh segala bencana, dapat menolak bahkan dapat pula menghilangkannya. Kedua, doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Ketiga, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya bagi langit dan bumi. Keempat, tidak ada yang dapat menolak takdir Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik, sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 82. Apa ya isinya? Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada pula di dalam Quran Surah Fussilat ayat 40.
Yang artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum berobat menggunakan barang yang haram. Apa saja ya dasar-dasar larangan dan dalil-dalil yang menyatakan hukum berobat dengan barang yang haram? Jumhur atau disebut juga dengan mayoritas, para ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak maupun barang-barang terlarang lainnya, hukumnya adalah haram. Apa saja dasar larangannya? Dasar larangan pertama diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi yang menanyakan kepada Nabi, maka Nabi bersabda, itu bukanlah obat tetapi penyakit. Dasar larangan kedua diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Dasar larangan ketiga diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan bagi setiap penyakit itu adalah obatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan-bahan yang dilarang di dalam Al-Quran. 1. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan. 2. Bahan yang dilarang secara khusus seperti alkohol, besi panas, dan racun. Hal ini juga diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah yang mendengar Rasulullah bersabda. Selanjutnya, anjuran berobat jika sakit. Mari kita lihat. Diriwayatkan dari Usma bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan. Dipandang sah oleh Tirmizi. Kemudian, berdatanganlah orang-orang Baduy dari sana-sini. Mereka bertanya kepada Rasulullah dan Nabi pun menjawab. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim bahwa Nabi bersabda mengenai penyakit. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Rasulullah bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berobat menurut Asy-Syaikh Muhammad merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan. Pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, maka hukumnya adalah wajib. Meninggalkannya akan berakibat kebinasaan. Kedua, bila diduga bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkan tidak pasti, maka melakukannya yang lebih utama. Ketiga, bila berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaan sama. Selanjutnya, pengobatan ruqyah dan doa-doa. Diucapkan dengan bahasa Arab. Disyariatkan dengan mantra-mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Auf bin Malik bersabda atau mengatakan bahwa di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Menurut Syafi'i mengenai mantra, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir. Selanjutnya, pengobatan Islam. Apa itu pengobatan Islam? Pengobatan Islam yaitu sesuai tuntunan syariat, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Selain di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun tertera mengenai pengobatan tentang Islam. Selanjutnya, pengobatan dapat berupa ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia dari alam. Bahan-bahan apa saja yang tersedia dari alam yang tercantum di dalam Al-Quran? Mari kita lihat.
bahan-bahan alam contohnya kurma dan madu, tin, zaitun, delima dan pisang, maupun jahe. Sekian dari video saya kali ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.